Kami bersyukur Kristus hidup di dalam kami. Kristus di dalamku, aku di dalam Kristus. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami, mendengar pesan-Mu, isi hati-Mu. Tolong setiap kami Roh Kudus, Engkau mengambil alih hidup kami. Biar kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Kami sambut. Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya. Ini waktu-Mu, ini anak-anak muda milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang antusias katakan Amin. Katakan Amin. Haleluya. Silahkan duduk. Mungkin bisa berikan apresiasi ke tim Praise and Worship. Terima kasih. Masih mau memuji Tuhan lagi nanti? Mau ya? Oke, siap. Mari kita tenangkan hati kita, teduhkan jiwa kita. Tuhan mau ngomong sama kita. Amin. Ya, saya excited sekali, antusias, semangat banget hari ini. Tapi bercampur juga dengan grogi gitu ya. Melihat orang-orang luar biasa ini. Ya, tolong supportnya ya. Ya, tema kita hari ini adalah The Upper Room Generation. Upper Room. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang baru kali ini. Apa sih itu upper room? Upper apa? Atas. Room? Ruangan. Ruang atas. Generasi ruang atas. Loh, maksudnya apa ini? Nah, tema kita Upper Room Generation, satu roh, satu hati, satu misi. Jadi sekitar 2000 tahun yang lalu setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tahu ceritanya semua? Yesus terangkat ke surga, kemudian para murid itu berkumpul. Mereka pergi ke ruang atas. Di sebuah penginapan tempat mereka berkumpul. Mungkin bisa saya bacakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Kisah 1 ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Mereka menantikan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus, yaitu pribadi Roh Kudus. Kita sekarang tahu bahwa mereka menantikan Roh Kudus itu selama 10 hari. Mungkin waktu itu murid-murid disuruh menantikan Roh Kudus nggak tahu sampai kapan. Mungkin kalau 10 hari belum datang ya masih menantikan. Tapi puji Tuhan hanya 10 hari, sehingga beberapa gereja ibadahnya hanya 10 hari. Coba kalau Roh Kudus dinantikan 1 bulan. Mungkin nanti ada beberapa gereja memeringati 1 bulan pencurahan Roh Kudus. Mungkin akan capek gitu ya. Nangkep? Ya, YTTA. YPPA, yang Pentakosta aja. Nah, Roh Kudus dijanjikan. Dan pada hari ke-10 Roh Kudus itu turun, ditandai dengan turunnya lidah-lidah api. Murid-murid mereka berbahasa yang mereka sebelumnya tidak tahu. Dan delalah, bukan kebetulan, turunnya Roh Kudus itu bertepatan dengan hari Pentakosta. Yaitu waktu itu adalah hari raya setelah keluar 50 hari setelah merayakan Paskah. Jadi orang Yahudi yang waktu itu merantau ke berbagai wilayah, ke Arab, ke mana aja Kak Alfred? Banyak tempat pokoknya. Mereka kumpul buat merayakan Pentakosta. Nah, waktu itu Petrus berkhotbah. Petrus yang waktu itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang mungkin kita tahu dia naik turun emosinya. Dia kadang jadi orang yang pemberani, kadang jadi orang yang penakut. Kali ini keberaniannya datang bukan karena dirinya sendiri.
keberanian Petrus datang karena Roh Kudus memenuhi hidupnya. Dia berkhotbah. Dan ketika dia berkhotbah itu 3.000 orang bertobat. Khotbah Petrus itu mengenai tentang kebangkitan Yesus, kematian kebangkitan Tuhan Yesus. Petrus berkhotbah mengenai nubuatan di kitab Yoel dan Mazmur. Dan waktu itu 3.000 orang bertobat. Nah, saya nggak tahu selama saya khotbah berapa yang bertobat. Mungkin seketika bertobat besoknya kumat. Nah, orang bisa bertobat itu bukan karena Petrusnya pintar ngomong, bukan karena dia hebat, tapi yang membuat bertobat adalah Roh Kudus. Yang bisa menginsyafkan kita semua itu Roh Kudus. Mau khotbah sebagus apapun, kata-kata sebagus apapun, yang membuat bertobat adalah pribadi Roh Kudus. Nah, hari ini setelah 2000 tahun yang lalu, khotbah Petrus, gereja hadir. Sejauh ini, kalau waktu itu hanya beberapa 3.000 orang Yahudi. Sekarang gereja bukan hanya orang Yahudi, tetapi sampai Indonesia kita bersyukur. Gereja itu sekarang banyak bentuknya, banyak model budayanya, macam-macam denominasi. Tetapi bersyukur tetap masih punya satu tujuan, yaitu menjadi saksinya. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita membaca bersama Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Siap? Kita baca dengan lantang Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. 1, 2, 3. Amin, silahkan duduk. Ini adalah awal terbentuknya gereja. Di mana ketika 3.000 orang itu dibaptis, menyerahkan hidup, mau percaya sama Tuhan Yesus, mereka tidak langsung kembali ke tempat masing-masing. Saya beberapa minggu ini merenungkan tentang perikop ini. Sejak pertama kali gerakan fellowship ini dicetuskan, didoakan, kita kumpul bareng berdoa, saling sharing. Saya menangkap sebuah pesan bahwa untuk kita bisa yang namanya satu hati, satu roh, satu misi, kita perlu yang namanya bersekutu. Katakan bersekutu. Caranya punya satu roh, satu hati dan misi itu dengan bersekutu. Mungkin kita sering dengar kata persekutuan gitu ya, komsel. Atau sebenarnya kalau secara umum persekutuan itu kan kumpul-kumpul gitu ya. Bisa next slide Kak Yohan. Sebenarnya bersekutu, fellowship itu bukan hal yang dangkal, tapi punya makna yang dalam. Dalam bahasa Yunaninya itu koinonia. Coba ngomong bareng. Asik. Jadi maknanya itu enggak sekedar for fun, ngumpul-ngumpul, main game, nongkrong. Ya itu hanya ngumpul-ngumpul ya. Tetapi ketika jemaat mula-mula ini berfellowship, mereka itu punya ikatan yang mendalam. Punya ikatan.
antara orang percaya yang ditandai dengan saling mendukung, saling berbagi, hidup dalam kesatuan. Bukan sekedar hubungan sosial, melainkan hubungan rohani yang mencerminkan kesatuan tubuh Kristus. Jadi bersekutu itu ada kontribusi, ada partisipasi antara semua anggotanya, memberikan sesuatu, ambil bagian, terlibat, bukan sekedar jadi penonton. Amin. Bersekutu itu tidak hanya nonton, tapi semua bagian terlibat. Nah, saya ketika bersama teman-teman di sini mempersiapkan, saya merasakan suportif yang sangat terasa sekali. Ada dukungan, rasanya gitulah, indah banget. Susah dijelaskan dengan kata-kata. Suportifnya tuh wah keren. Nah, yaitu bersekutu. Enggak sekedar kumpul-kumpul tapi ada partisipasi, ada ikatan batin. Nah, kita tahu tadi jemaat mula-mula itu orang yang barusan bertobat. Orang yang barusan dengar Tuhan Yesus, terus mereka memutuskan ikut Tuhan Yesus, mau dibaptis. Tentunya mereka awal-awal banget, istilahnya rohaninya masih bayi. Mereka nggak mungkin langsung kembali ke tempat masing-masing, karena imannya masih baru. Ya, mereka tuh ada yang dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Pontus, Asia, Arab, dan masih banyak lagi. Mereka tidak punya firman dan iman yang cukup kuat. Bisa jadi ketika mereka kembali ke tempat masing-masing malah imannya tidak kuat karena masih baru. Jadi mereka perlu yang namanya bersekutu dengan orang-orang percaya. Kita boleh berteman dengan siapapun. Orang yang belum kenal Tuhan, bangunlah hubungan dengan mereka. Tetapi biar kita punya pengenalan akan Tuhan, yang lebih lagi kita tuh perlu kumpul sama saudara seiman. Amin. Nah, bersekutu fellowship itu ngapain aja? Yang beda dari kumpulan lainnya, yang beda dari geng motor, yang beda dari nongkrong-nongkrong yang lain. Yang pertama adalah mereka itu bertekun dalam pengajaran Rasul. Bertekun dalam pengajaran Rasul, coba ngomong. Ya, Rasul ini adalah saksi hidupnya Tuhan Yesus. Keseharian mereka itu bersama Tuhan Yesus. Tidur bareng, ngapa-ngapain bareng, diajari langsung sama Tuhan Yesus. Sehingga kalau kamu mau kenal Tuhan Yesus waktu itu, ya kamu harus dengerin rasul-rasul itu mereka dapat apa dari Yesus. Apa yang Yesus ajarkan ke rasul-rasul, rasul-rasul ini ajarkan kepada jemaat mula-mula. Nah, saat ini kita lebih mudah karena sudah dibukukan. Jadi bersekutu, bagaimana bersekutu dalam Tuhan itu kita perlu membaca firman. Amin. Basic banget ya baca firman, tapi apakah yang basic ini sudah dilakukan? Sudah ya, puji Tuhan. Firman ini bukan biar kita tambah dikasihi Tuhan, bukan biar tambah disayang Tuhan, karena cintanya Tuhan sudah sempurna. Baca Alkitab itu supaya kita semakin kenal Tuhan yang mencintai kita. Justru karena kita dikasihi Tuhan, makanya bacalah firman Tuhan. Amin. Punya kerinduan, bukan dipaksa, bukan karena ketakutan, takut kena azab tidak membaca firman. Tuhan tuh rindu yang membaca firman itu dengan kerinduan. Karena kalau tidak kerinduan itu berat banget, susah loh mudengnya ini. Makanya perlu Roh Kudus. Amin. Yang pertama bertekun dalam pengajaran Rasul. Bersekutu yang berikutnya adalah mereka memecahkan roti. Jadi jemaat mula-mula ini mereka kalau kumpul-kumpul memecahkan roti. Maksudnya apa ini? Kemarin saya tanya sama Kak Albert. Memecahkan roti itu konteksnya waktu itu bisa dua hal. Yang pertama perjamuan kudus. Komuni.
Perjamuan kudus itu untuk mengingat pengorbanan Yesus Kristus. Jadi penting sekali untuk setiap hari, setiap kita tuh mengingat apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Amin. Kemudian selain mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, memecahkan roti itu juga bisa berarti makan-makan bareng. Siapa yang suka makan-makan? Ya. Jadi memakan-makan itu alkitabiah guys, makan bareng. Nanti kita makan bareng, oke? Komunitas yang sehat itu makan-makan, salah satunya. Setelah memecahkan roti, yang dilakukan jemaat mula-mula adalah mereka berdoa bersama. Ini hal yang sangat dasar banget, penting banget buat hidup kita, buat yang namanya berdoa. Doa seringkali tidak nampak tapi sangat berdampak. Tetapi seringkali hanya tambahan, sambilan, wangun-wangun. Kalau enggak doa kayak kurang afdol gitu katanya orang Kristen. Nah berdoa untuk namanya bersekutu, berdoa itu secara korporat. Nah seringkali yang jadi alasan orang kok diajak berdoa males, aku berdoa sendiri aja. Kan firman Tuhan bilangnya di kamar, tutuplah pintu, di tempat tersembunyi. Berdoa itu harus pribadi penting, korporat itu juga penting. Punya kehidupan doa masing-masing dan juga berdoa bersama-sama. Jangan kita hanya suka salah satunya. Sukanya berdoa terus menyendiri berjam-jam, tapi enggak mau kumpul kancane. Enggak mau berdoa sama yang lain. Kalau doa sama yang lain enggak ngangkat. Enggak sungguh-sungguh, yang lain malas, aku sendiri aja. Itu enggak boleh ya guys. Apalagi mungkin sebelahnya juga hanya mau doanya bareng-bareng. Ketoknya semangat banget, rohani banget berdoa ketika rame-rame. Tapi ketika di rumah sendiri enggak pernah berdoa. Itu dipertanyakan. Mari punya kerinduan berdoa korporat dan juga berdoa secara pribadi. Karena kalian mengasihi Tuhan. Amin. Dengan kerinduan. Kemudian yang selanjutnya yang dilakukan jemaat mula-mula, yang dilakukan dalam persekutuan adalah membagikan hidup. Tadi kita baca bahwa jemaat mula-mula itu jual aset, jual hartanya, buat dibagikan kepada yang butuh. Amin. Sangar ya, saya belum lihat lagi yang seperti itu sekarang. Nah, sebenarnya ketika kita membagikan sesuatu dalam hidup orang lain, untuk komunitas kita, buat kelompok kita tuh akan muncul sense of belonging. Kalau kita membagikan sesuatu yang berharga, ini kan bilangnya harta benda. Ini intinya itu sesuatu yang berharga dalam hidup kita bagikan ke orang lain. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika kita terlibat, apa yang kita miliki itu kita taruh, kita tabur, pasti hati kita juga akan di sana. Jadi mari dalam berkomunitas milikilah kemurahan hati. Karena kita bisa punya rasa memiliki itu ketika kita memberikan partisipasi kita. Amin. Jadi waktu itu jemaat digerakkan oleh Roh Kudus buat membagikan, buat menjual. Di sini beda sama itu ya, komunis. Di sini bukan penyamarataan, biar semua sama. Tapi di sini yang ingin dituju itu keseimbangan. Jangan sampai ada yang berlebihan, sementara orang lain mengalami kekurangan. Kalau komunis itu diwajibkan, tapi kalau di jemaat mula-mula ini tidak wajib. Gerakan Roh Kudus yang membuat mereka murah hati mau berbagi. Karena mereka itu kan tadi ya perantauan. Mungkin bekal mereka enggak cukup buat hidup untuk lama di komunitas itu. Jadi perlu ada yang support satu sama lain.
Budaya Yunani waktu itu, budaya Romawi waktu itu individual. Zaman dulu juga udah ada individual di beberapa budaya. Nah makanya ketika jadi pengikut Tuhan Yesus itu harus berbeda, jadi orang yang murah hati. Kalau kita masih sulit, kita perlu mengingat apa yang sudah Yesus lakukan terlebih dahulu buat kita. Jadi kita memberi itu sebagai ucapan syukur. Kita berbagi sebagai ucapan syukur karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu membagikan hidupnya buat kita. Mari jangan jadi penonton, jadilah orang yang terlibat. Berikan waktumu, perhatianmu, tenaga pikiran, ide apapun yang menurutmu berharga, berikan kepada tubuh Kristus, persekutuan. Kemudian yang terakhir adalah memuji Allah. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Persekutuan ini suka memuji Allah. Sebagai bentuk ekspresi mengasihi Tuhan. Kita nyembah Tuhan, tadi kita nyanyi itu bentuk ekspresi kita mengasihi Tuhan. Jadi jangan nyanyi hanya sekedar baca lirik, hafal lagunya. Tapi milikilah hati yang merindukan Tuhan. Kita nyanyi karena kita kenal. Kita menyanyi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya, memuji Allah itu sebagai bentuk ucapan syukur kita. Jadi bagaimana kita punya persekutuan, bersekutu yang sesuai dengan firman Tuhan katakan, yaitu kita bertekun dalam pengajaran Rasul, memecahkan roti, berdoa, membagikan hidup dan memuji Allah. Jadi ini penting sekali, jadilah tertanam di komunitas masing-masing. Salah seorang kakak rohani saya, mungkin teman-teman bisa ada yang manggilnya Om, Kak, Mas, saya panggilnya Mas. Mas Riki pernah mengatakan bahwa unity, ini konteksnya pelayanan, unity itu tidak terjadi dengan sendirinya. Perlu ada usaha yang dilakukan bersama. Secara rohani, doa bersama, berdoa untuk pelayanan. Secara jasmani, ada waktu makan, ngopi bareng, bercanda. Secara jiwani ya, diskusi bersama, secara jasmani makan-makan. Nah kalau salah satu dari ketiganya tidak dilakukan, maka pelayanan hanya sebuah rutinitas. Jadi penting buat bangun persekutuan, bangun hubungan di atas jadwal pelayanan. Amin. Nah, kita itu dipanggil jadi tubuh Kristus, guys. Tubuh Kristus. Saya nggak tahu apakah teman-teman semua di sini tertanam di gereja lokalnya masing-masing, atau mungkin jalan-jalan, atau mungkin jemaat online. Puji Tuhan ini nggak online ya, jadi datang semua. Kita tuh nggak dipanggil buat bertumbuh sendirian. Kita perlu teman seiman buat mendukung kita. Namun memang tidak sedikit anak muda itu meninggalkan gereja lokalnya. Atau mungkin tidak meninggalkan, belum meninggalkan tapi mode bertahan. Dibetah-betahke. Walaupun sebenarnya nggak nyaman, nggak suka. Banyak alasan. Mungkin teman-teman ada yang malas, ada yang kecewa, ada yang disakiti di gereja. Kita semua lihat hal-hal yang buruk, melihat orang yang munafik, orang ngomongin orang, gosip, drama, penyalahgunaan kekuasaan. Banyak hal yang bisa menjadi alasan buat cabut dari gereja lokal. Sebenarnya ya kalau pindah gereja itu tidak sepenuhnya salah ya, tergantung alasannya. Dan kalau memang dipertimbangkan baik-baik, didoakan memang kalau Tuhan suruh pindah, it's okay. Tapi kalau setiap tahun pindah nih itu salah. Kecuali kerjanya pindah-pindah ya. Tetapi ditanamnya tuh pindah-pindah, itu nggak akan bertumbuh maksimal. Kayak pohon. Pohon itu kalau dipindah-pindah nanamnya, pertumbuhannya nggak baik.
Nah biasanya orang yang suka pindah-pindah ini salah satunya tuh ya mungkin yang terlalu sangar ya pelayanannya. Aku terlalu sangar di gereja ini. Ada tempat yang lebih menggiurkan. Terus nanti ditawari lagi di mana. Dipakai di banyak tempat, pelayanan di mana-mana, tapi tidak tertanam, itu bahaya. Kita perlu punya otoritas di atas kita, orang yang menaungi kita, tudung di dalam kehidupan rohani kita. Yaitu caranya dengan tertanam. Sehebat apapun pelayanan teman-teman semua, tertanamlah di gereja lokal, tunduk pada otoritas di mana Tuhan tempatkan kita. Memang gereja itu isinya bukan orang-orang sempurna, saya pun juga. Kita tuh tinggal di gereja, bertumbuh di gereja yang banyak orang berdosanya. Bahkan leader-leadernya, pemimpin-pemimpinnya juga bukan orang sempurna yang masih terus butuh diproses sama Tuhan. Justru ketika kita lihat ada kekurangan, jangan terus kita cabut, kita mengkritik aja, diem aja. Tapi mungkin Tuhan mau pakai kita buat bawa perubahan itu. Jadi jawaban buat apa yang kurang. Mungkin malah itu bagian kita untuk berkontribusi. Nah, mungkin kita seringkali hanya fokus ke diri kita bahwa kita ini korban gereja, korban orang-orang di gereja. Tapi kita seringkali nggak nyadari bahwa kita juga mungkin pernah melukai gereja, melukai orang lain di gereja. Bahkan pemimpin kita bisa omongin seenaknya, itu melukai juga. Ketika kita pindah, cabut dengan tidak baik-baik, itu bisa juga melukai. Gereja itu memang orangnya beragam, banyak perbedaan latar belakang, pendidikan, ekonomi, status sosial, suku. Yang mau cocok itu perlu proses. Dan yang perlu kita lakukan itu kita perlu memandang Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Kita ini tubuh Kristus dan Tuhan Yesus kepalanya. Kita nggak mungkin hanya mau kepalanya. Emangnya kuyang kepala doang. Kita juga nggak mau hanya orang-orangnya tapi nggak mau sama Tuhan Yesus. Kita perlu tubuh Kristus, kita perlu fokus sama Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Karena manusia memang tidak sempurna, hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Tuhan Yesus bisa mengasihi umatnya apa adanya. Mari kita juga minta pertolongan Tuhan Yesus buat bisa mengasihi gerejanya. Justru di tengah banyaknya kekurangan di masing-masing tempat kita itu kita sedang diproses jadi dewasa. Diproses jadi dewasa. Kalau masih anak-anak itu memang tidak cocok sedikit, tidak mau. Ada yang tidak srek, tidak mau, rewel, nangis. Tapi namanya orang dewasa itu bisa menahan diri, bisa menyesuaikan, bisa berpartisipasi. Kita bersyukur semua, amin, punya gereja lokal. Gereja lokal adalah milik Allah. Semua gereja lokal adalah milik Allah. Bukan milik Bapak Pendeta, Bapak Majelis, Bapak Penatua, tapi milik Allah. Nah, kita di sini dari berbagai gereja lokal yang memang ini dari sistemnya dari sana ya, jadi lama-lama kok banyak denominasi. Tetapi apapun perbedaan, jangan biarkan kita terpecah belah. Apapun merek gereja, denominasi, metodenya, doktrinnya, kebiasaan dan kebudayaannya, Tuhan itu tetap sama. Di sini Tuhannya sama semua ya. Ini doktrin dasar yang memang harus dipegang. Kalau kita perlu memegang Tritunggal, kita perlu memegang bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Untuk doktrin yang lain mungkin masih bisa dinego. Tapi kalau yang ini mungkin sesat ya kalau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Gereja itu dipanggil buat berkolaborasi, bukan buat bersaing. Gereja itu harusnya sayang-sayangan, bukan saing-saingan. Ada kuasa yang besar dalam kesatuan.
Ya memang saya pun juga dulunya bukan orang yang selalu bersyukur dengan gereja lokal saya. Saya tumbuh di gereja dari dulu. Mungkin ada masanya juga pernah mode bertahan. Soalnya rada bingung kalau saya cabut. Saya melihat kekurangan di gereja, saya melihat banyak yang tidak cocok. Semakin kenal Tuhan Yesus, saya melihat Tuhan Yesus di gereja lokal saya jadi semakin bisa mengasihi orang-orangnya. Saya bisa mengasihi orang yang Tuhan kasihi. Memang sampai sekarang ya masih ada kekurangan. Bahkan saya waktu remaja itu ya, youth dulu, pernah insecure. Waktu ibadah youth dari Sabtu gitu ya, saya sebelumnya habis ibadah youth, lihat IG stories gereja yang lain di Ungaran. Kok rame banget ya, seru banget. Tadi aku cuma 12 orang, kalem banget. Saya, Tuhan piye ya, kok pengen kayak gitu. Ya itu proses. Memang saya sekarang lebih bisa mengasihi teman-teman youth di gereja saya. Saya punya kesempatan buat bertumbuh. Tidak semua sempurna, mungkin juga seringkali harus makan hati, ada yang menjengkelkan. Tetapi itulah keindahan tubuh Kristus. Jadi saya bisa mengalami kasih Kristus itu di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja. Nah, kekristenan itu, gereja juga mengalami pertumbuhan itu bukan di dalam kenyamanan. Gereja kita tidak bertumbuh dalam kenyamanan. Sejak awal lahir gereja itu ada yang namanya penganiayaan. Mungkin ini ada contoh yang mungkin ada yang tahu, ada yang belum ya. Ini zaman ada namanya Kaisar Nero. Kekristenan itu sangat-sangat ditentang, bahkan dibasmi. Orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu mereka diperhadapkan, kalau kamu nggak ninggalin Yesus, kamu jadi tontonan, makanan singa. Se-ekstrem itu waktu itu. Kalau kamu ikut Tuhan Yesus, tidak mau nyembah kaisar, kamu jadi tontonan gelut sama singa. Ada yang berani? Kemudian gambar selanjutnya itu adalah ada kelompok radikal yang juga membasmi orang Kristen beberapa tahun yang lalu. Sejarah gereja memang ada masa-masa kelam juga. Gereja itu ketika dibabat justru semakin merambat. Gereja itu ditekan, orang-orang dipersekusi, ikut Tuhan Yesus, digantung, disembelih. Justru malah semakin sungguh-sungguh guys. Semakin banyak tantangannya tuh semakin bersatu. Nah tapi sejarah kelam juga bahwa ketika akhirnya kekristenan itu diterima di mana-mana, bahkan dijadikan memimpin negara, gereja di atas negara, Kristen bertumbuh dengan pesat. Mungkin terlalu nyaman, akhirnya malah gontok-gontokan sendiri. Terjadi banyak perbedaan, akhirnya ada doktrin yang berbeda, lahir berbagai denominasi. Bahkan dulu itu perselisihan antar gereja itu enggak cuma di Instagram. Bahkan kalau kamu beda doktrin itu bisa dianggap bidat, sesat. Sampai bisa dibunuh sama gereja lain. Sampai bisa dipenjara karena ajaran doktrinnya berbeda. Sesat, harus binasakan. Nah, puji Tuhan, intinya bukan tentang kita dianiaya atau enggak, tapi jangan di zona nyaman. Gereja itu bertumbuh di zona iman. Memang kalau kita ngalami hal yang sama, pasti nanti ngalamin hal yang sama. Gereja itu ditekan. Kita bersyukur di kota toleransi ya, di Ungaran, di Kabupaten Semarang ini. Kasus-kasus kayak gitu masih jarang terlihat. Tetapi aku percaya bahwa nantinya kita semua akan ngalami ujian iman ini. Dan aku percaya ini kan ujian yang kelihatan banget. Pasti kita juga akan bersatu sungguh-sungguh
kalau ada penganiayaan. Tetapi justru tantangannya itu malah hal yang membuat nyaman. Malam minggu diajak pacar yang beda agama buat jalan-jalan. Kamu milih ikut ibadah apa nonton? Tantangan zaman sekarang kayak gitu. Wah, langsung gelisah semua. Ya, tantangannya zaman sekarang itu justru yang nyaman, yang menggiurkan, yang menggoda. Dijak melakukan hobi, ada kerjaan, ada proyeknya tiap minggu tapi besok ya aku ada kerjaan, padahal kerjanya minggu terus. Jadi lama-lama hilang. Nah ini memang mungkin ada yang ditekan semakin kuat imannya, ada yang ditekan jadi hilang imannya. Ada yang diberkati semakin mengasihi Tuhan, ada yang malah hilang karena kerjaannya semakin sibuk. Yang perlu kita miliki itu kita harus punya rasa kekaguman kepada Tuhan Yesus lebih dari dunia. Apapun tantangan yang kita hadapi ke depan atau saat ini, kalau Tuhan Yesus itu pribadi yang paling menarik buat kita tuh gak akan tergoda dengan tawaran dunia yang lain. Sekalipun kamu ditembak cowok ganteng tapi gak kenal Tuhan Yesus, kamu milih Yesus. Karena Yesus lebih ganteng. Yesus lebih keren daripada cowok-cowok di luar sana. Amin. Kita dipersatukan karena Tuhan Yesus, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Makanya kita punya kerinduan buat bersekutu bersatu. Nah juga ada tujuan yang lain. Kita ini jadi upper room generation itu dipanggil untuk menjadi saksi. Saya bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saksi. Mungkin bingung ya, mungkin kesaksian di Komsel cerita gitu atau gimana. Saya sudah mungkin gitu. Jadi saksi itu berarti kita menceritakan, menunjukkan apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita. Cerita tentang apa yang sudah Yesus lakukan. Melalui perkataan, sikap, dan cara kita hidup. Jadi kita nggak perlu ngarang-ngarang cerita. Kita hanya perlu ngomong apa adanya, apa yang sudah kita lihat, kita alami, kita terima dari Tuhan Yesus. Amin. Jadi nggak sekedar hanya omongan, tapi kalau kelakuannya jelek, orang tuh susah melihat Yesus dalam hidup kita. Jadi saksi itu panggilan kita semua. Gak sekedar hanya Bapak Pendeta, penatua majelis, rasul-rasul, murid-murid Yesus yang waktu itu. Tapi kita semua dipanggil buat bersaksi. Mungkin teman-teman merasa minder, wah aku kelakuannya kok gini jadi saksi. Minta tolong Roh Kudus. Bersaksi, menjadi saksi Kristus itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Bukan kita kita saleh. Bukan karena kita baik, tapi karena Roh Kudus itu terpancar melalui buah yang kita hasilkan. Dengan kita berbuah, hidup kita berbuah itu otomatis jadi saksi. Amin. Jadilah saksi di gerejamu, di keluargamu, di sekolah, di IG storiesmu, di second akun IG storiesmu. Jangan yang akun pertama rohani semua, lagu-lagu rohani, backsoundnya Hillsong. Second akunnya ngumpat-ngumpat misuh-misuh. Jangan nyedik ya. Kita dipanggil jadi saksi. Jadi orang yang berbagi hidup buat orang lain. Mungkin kita nggak menyadari di sekitar kita tuh ada orang-orang yang perlu ditolong. Ada yang anxiety, ada yang mengalami depresi, ada yang lagi patah hati. Mungkin di sekitarmu ada yang lagi kecanduan. Sedang terjebak dalam toxic relationship, dibully. Mungkin kan mereka kan diem aja, hai terus. Tapi nggak tahu apa yang sedang dialami. Jadilah saksi buat mereka. Kalau Tuhan menggerakkan kalian
bikin status ayat, bikin no guys. Percayalah itu mungkin pesan buat orang tertentu. Laki-laki itu bercerita. Laki-laki itu bercerita. Ya cewek juga ya. Tapi kalau cewek itu nggak usah disuruh cerita sendiri. Next slide Kak Yuhan. Laki-laki itu susah cerita karena ceritanya kayak lemah gitu ya. Mengakui kelemahan, mengakui kesalahan, mengakui kejatuhan kok kayaknya gak sangar ya. Kita punya kebanggaan, punya pride sehingga kita gak mau cerita. Kesannya kuat, lama-lama gantung. Carilah tempat buat bercerita yang aman. Ya saya harap komunitas teman-teman semua jadi tempat safe zone. Buat teman-teman jadi apa adanya. Menceritakan kejatuhan, kesalahan, kegalauan, kebimbangan, bingung deketi seseorang. Perlu cerita loh ketika ngebet seseorang. Jangan tahu-tahu udah pacaran, enggak minta saran temen. Saran temen itu sangat penting, masukan. Iki digas apa enggak ya? Coba ditunggu sebulan, 2 bulan. Berceritalah guys. Jangan dipendam sendiri. Cerita itu bukan lemah. Amin. Teman-teman mau jadi berkat buat Ungaran dan sekitarnya? Oke, minta tolong tim Presiden Worship bisa maju. Di ayat 47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita bersaksi, kita punya kesatuan, orang lihat kita, tetapi yang sebenarnya bisa menambahkan jumlah orang percaya itu Tuhan. Kita ini alatnya saja. Tuhan yang menambahkan jumlah. Kiranya teman-teman semua komunitasnya juga Tuhan tambahkan jumlah. Orang yang baru percaya, bukan pindahan. Bukan pindahan dari komunitas lain. Kita semua itu punya Roh Kudus yang sama. Tidak ada Roh Kudus bayi, TK, SD, SMA, Roh Kudus senior, junior. Semua Roh Kudusnya sama. Yang membedakan adalah sejauh mana kita memberikan ruang untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudusnya sama, tapi seringkali yang jadi perbedaan adalah surrendernya kita. Mari jadi generasi yang dipimpin Roh Kudus. Jadi generasi ruang atas yang mau dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin yang lain, bukan dipimpin mood, bukan dipimpin perasaan, dipimpin sosial media apapun, tapi dipimpin Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa, kita memberikan ruang bagi Roh Kudus bekerja. Sampai seterusnya apapun yang kita kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan, dengan iman, dengan kerinduan. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I laid it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you, Jesus. To do whatever you want to do whatever you want to, and I'll make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender.
for you. To do whatever you want to do whatever you want to, Jesus. And I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. And I will Make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. shake up the ground. Shake up the ground of all my tradition. Break down the wall of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground Of all my tradition. break down the wall Of all my religion. your way is better. Your way is better. Shake up the ground Of all my tradition. break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground. Shake up the ground Of all my tradition, break down the wall of all my religion. Your way is better. Your way is better. And For you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Roh Kudus, kami memberi hidup kami untuk dipimpin oleh Engkau lebih lagi Tuhan. Kami letakkan seluruhnya. Engkau yang menyelidiki hati kami Tuhan. Kalau ada yang masih kami genggam erat, masih kami sangat sayangi, biarlah kami meletakkan semuanya itu. Bekerja Roh Kudus dalam hidup kami rindu untuk punya persekutuan dengan tubuh Kristus. Tolong kami, ajari kami untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami lebih lagi Tuhan. Ajar kami bisa mengasihi tubuh Kristus. Mungkin memang tidak sempurna, mungkin memang ada yang mengecewakan, tapi tolong Tuhan kami memandang salib Kristus yang sudah mendamaikan. Tolong kami Tuhan Yesus, penuhi kami dengan kasih-Mu untuk kami bisa melepaskan pengampunan. Kami membereskan setiap konflik yang sedang terjadi dalam hidup kami. Kami mau mengampuni, mau mengasihi lebih lagi. Tuhan, berikan kami hati-Mu, hati yang penuh belas kasihan. Beri kami hati-Mu Tuhan Yesus, hati yang mau terus menyembah Engkau, mengagumi Engkau. Tuhan, Engkau yang paling indah di dunia ini. Tidak ada yang lebih dari Engkau Tuhan. Tawaran apapun di depan tidak akan menggoyahkan kami. Kami tetap pilih Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Apapun itu tawarannya Tuhan, Engkau yang menjamin kami setia. Setia sampai akhir. Engkau Tuhan datang kedua kali mendapati iman di bumi. Engkau mendapati iman di Ungaran. Engkau mendapati anak muda yang bergerak bersama Roh Kudus. Terima kasih, kami jadi saksi Tuhan. Kami jadi saksi-Mu dengan kekuatan-Mu Tuhan. Bukan dengan kebaikan kami, bukan dengan kesalehan kami, tapi karena Tuhan Yesus di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari lebih sungguh lagi katakan, and I will make room for you to do whatever you want To do whatever
whatever